Hey, ini bukan cuma masalah hati. Ini hati itu bukan hal yang remeh-temeh. Cinta itu bukan persoalan remeh-temeh. Tuhan masih hadirkan pria-pria terbaik dalam kehidupan kalian, dalam pelayanan kalian, dalam perjuangan kalian. Tuhan betul-betul memberikan saya kesiapan hati. Semua orang tahu bahwa komunikasi itu penting, tapi cara untuk mengkomunikasikan itu dengan pasangan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Patricia. Dan saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Iya, Podcast Tanpa Podium yang hadir di 2 platform ya, Spotify dan YouTube. Yang setiap episode barunya bisa didengarkan mulai hari Rabu malam. Lalu yang kalau kalian tim YouTube yang mau menyaksikan audio visual kami bisa disaksikan episode terbarunya setiap Sabtu malam. Yang baru dengar Podcast Tanpa Podium, kemana aja lo? Nah, betul. Untuk episode terbaru ini kita nggak berdua aja ya. Ini sekarang lagi banyak teman-teman yang support banget kita nih. Sudah ada 9 ribuan subscriber di YouTube. Luar biasa. Amin. Dan seneng kali banget ini itu kalau banyak. Dan kali ini temannya jauh banget loh, dari timur. Oh sih, kenalin dong. Ini luar biasa banget ya, kita bisa menghadirkan teman-teman kita dari Indonesia bagian timur ini. Aduh, luar biasa. Oke, teman-teman, saya akan perkenalkan siapa yang bersama dengan kami untuk bincang-bincang saat Anda bincang-bincang. Asik. Ya. Ada Aleta. Selamat malam, Aleta. Selamat malam Kak Irma, Petruk. Salah, kebiasaan. Petruk. Aleta nih teman dari zaman kuliah, dia manggilnya Petruk, memang enggak? Ya, iya. Jadi nanti kalau teman. tiba-tiba ada panggilan Petruk itu maksudnya Patricia ya, teman-teman ya. Iya. Betul sekali. Iya. Dan berikutnya ada Ana Manuhua. Halo sayang, bagaimana kabar? Halo, selamat malam teman-teman. Asik. Iya. Sehat ya Ana ya. Puji Tuhan sehat. Iya. Aleta juga sehat. Puji Tuhan, sehat dan baik-baik saja. Luar biasa. Dia nggak mau bilang nggak baik-baik, takut ditanya-tanya soalnya. Ntar juga lu naik makanannya. Kok lu tahu? Mereka nih dari Indonesia bagian timur, tapi karena kuliah di STT Jakarta dulu jadi lu gue gitu. Iya ya. Masih ini ya, masih ada ya, lu gue-nya masih ada. Bekasnya masih nyata. Atau mereka kenalin diri sendiri dong, apa sih kesibukannya gitu kali ya. Aleta dari mana? Ana tuh dari mana? Sekarang ini kerjanya apa? Dan lain sebagainya. Boleh ya supaya boleh. Podcast Tanpa Podium juga jadi ajang aktualisasi diri. Apa sih? Silakan Ted, Aleta. Iya. Apa aja nih yang mesti gue bilang nih? Nama, tempat tanggal lahir, hobi, nama orang tua. Ya data kita kayak SMP ya. DU. Cie, Deudu. Angel. Bagi teman-teman yang nggak tahu Deudu itu apa, kemana aja? Gila. Jahat banget ya. Ini yang dengar apaan sih? Kesemburan. DU itu dari untuk dengan ucapan. Betul. Terus dulu di kampus. Dulu di kampus Ana masih dapat nggak sih? Kita kan punya buletin kurir ya, yang selalu yang selalu DU. Ada. Kalau kalian buka lagi, aku masih simpan ya, kakak-kakak tingkat kita punya. Aku punya. Kayaknya sampai angkatan Artemis deh kalau nggak salah. Oh, masih ada ya. Itu seru banget itu baca. Kesini udah nggak terlalu.
Terus pakai nama-nama ini kan, nama-nama samaran, padahal kita udah tahu. Iya. Nama-nama samaran. Oke, Seru banget. Kembali ke Aletat. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aleta Ruimasa. Untuk saat ini memang saya ada di Ambon. Pekerjaan saya sebagai seorang dosen, tapi juga saat ini sedang menjalani proses vikaris di salah satu jemaat GPM, yaitu Jemaat GPM Waimahu. Jemaat GPM Waimahu itu ya bisa dibilang terletak masih dalam Pulau Ambon, dan memang dia ada di paling ujung Pulau Ambon. Ya, mungkin itu dulu kali ya perkenalannya, masih sebatas itu dulu ya. Nanti pasti kita bisa mengenal lebih dalam lagi kalau sudah ada dalam proses ini ya. Kayak dosen banget ya, dosen banget kalau perkenalan tuh gitu. Nanti lebih jauh kita. Oke, selanjutnya. Bisa bilang gitu. Thank you, Ted. Selanjutnya Ana. Yuk. Iya, baik. Silakan. Halo. Iya, perkenalkan nama saya Ana Manuhua. Saya asli Ambon, tapi domisili saya sekarang di Papua. Saya pelayanan di wilayah GPI Papua. Oh ya, saya pendeta. Oh iya. Tempat tugas saya di wilayah Kabupaten Mapi, tapi di pedalaman di distrik Yakomi di Kampung Iyame. Kalau bilang Mapi, banyak orang yang belum terlalu kenal Mapi karena memang Mapi itu kabupaten baru. Jadi kalau sudah pernah dengar Bovendigul, nah dari Bovendigul ke Mapi agak dekat. Demikian perkenalan singkat. itu dia kotanya di mana, Ana? Paling dekat kotanya di mana? Merauke. Kalau mau ke sini, singgah di Merauke dulu. Merauke, betul. Terus suaminya pendeta Irma juga di Papua. Ya. Di sebelah mana? Di sebelah mana, Usi? Paetuaku di Timika. Di Timikanya. Oh, di Timika. Dari Timika ke Mapi dekat kalau pakai pesawat. Kalau di kabupatennya ya. Tapi kalau ke tempat tugas saya jauh. Karena dari kabupaten ke sini jaraknya lumayan jauh. Kebanding dekat ke Bovendigul. Daripada ke Mapi. Jadi kok ke kota berapa kali sebulan begitu? Atau ke kota? Enggak ke kota. Ke kota itu kalau ada kegiatan-kegiatan klasis, kegiatan-kegiatan gereja. Kalau nggak penting nggak pernah ke kota. Nggak pernah ke kabupaten ya. Ih, gila. Ini kalau di kita itu kayak Pospelkes ya, Pet ya. Iya, kalau di GPI kayak wilayah Pospelkes ya. Betul. Yang jauh-jauh. Luar biasa. Tapi kalau Papua kan pasti ongkosnya mirip-mirip kayak di Kalimantan Utara punya perbatasan, Kalbar punya perbatasan, yang harganya, dulu di Apokanya tuh Indomie goreng aja 8.000, ayam potong dia kurus lagi tuh ayam 250.000. Tapi ya begitu ya, memang para pejuang-pejuang ini. Tapi sebelum bahas mereka, Usi, ini gara-gara Usi Irma nonton drakor, akhirnya aku kembali lagi. Aku dulu tuh pecinta drakor, tapi aku tahu bahwa dia menyita waktuku. Jadi aku berusaha nggak nonton. Betul. Tapi Kak Irma punya serentetan judul drakor yang bikin aku kayaknya nonton drakor enak juga nih. Pas lagi pengen sendiri nonton enak nih. Tapi terjebak dalam romantisme drakornya Usi. Usi lagi nonton drakor apa sih? Pasti. Aku yang sekarang ini baru-baru aku nonton ini Love Alarm. Tentang apa tuh Usi? Aku baru nonton ini sih, baru masuk episode 2. Tapi dia ceritanya tuh tentang aplikasi Love Alarm gitu. Jadi aplikasi itu dia kayak film-filmnya mungkin anak-anak SMA begitu ya, SMA begitulah. Jadi lebih ke remaja dia. Jadi ada aplikasi itu, nama aplikasinya tuh Love Alarm. Jadi kalau orang menyalakan aplikasi itu, jadi siapa yang menyukai kamu atau siapa yang kamu suka itu ketahuan dalam jarak 10 meter. Hah? Iya.
Jadi lucu nanti kalau pas Kayaknya jadi Petrus pas mesti punya itu loh alarm. iya. Makanya ini aku punya ini alarm, jam alarm. gara-gara itu Nggak, ya. nggak sengaja juga. Jadi dia lucunya itu. Jadi pas ada siswa yang ganteng tuh bunyi terus dia punya alarm karena banyak cewek yang suka. Oh, I see. Terus cewek yang dia ada cewek yang kayaknya dia udah kagum banget dari sejak pertama lihat, kok nggak ada dia di yang alarm itu gitu. Makanya aku baru sampai situ sih, belum sampai habis seperti apa. Aku tuh lagi ngikutin ini Usi, Was It Love. Kebetulan memang pemainnya Song Ji Ho. Aku suka Song Ji Ho yang di Running Man. Kalau ada yang tahu Running Man, ya teman-teman mungkin tahu ya. Itu cerita soal dia akhirnya ketemu lagi dengan orang-orang dari masa lalu dalam hidupnya. 14 tahun yang lalu sewaktu dia kuliah, dia pernah punya pacar, tapi kisahnya tuh masih, aku belum, karena dia ongoing ya, masih baru episode 10 kalau nggak salah. Lalu kemudian kita tuh masih dibuat penasaran, penonton masih dibuat penasaran yang mana ini yang papanya. Dia punya anak setelah 14 tahun. Jadi anaknya umur 14 tahun juga. Tapi nggak tahu dari yang mana nih, ada yang seniornya kah atau pacarnya yang bikin dia sampai sudah yang tawar hati, saking mencintai kemudian dia benci gitu kan. Lalu ada yang memang adik tingkat tapi dari kampus yang lain, tapi kemudian ikut mata kuliah di kampusnya dia saking mencintai dia. Dan ada 4 orang lah, ada 4 tokoh lah. Itu bicara soal kehidupan masa lalu yang tiba-tiba datang di masa kini. Kayak kita tiba-tiba, ngapain sih lu lagi hadir dalam hidup gue aja. Kan jadi inget lagi tuh. Aku penasaran sih, kayak apa sih calon pendeta dan pendeta nih? Apa punya kisah-kisah yang begitu gak sih? Kan kalian pasti udah capek lah bahas soal pelayanan ya kan sih ya. Nanti bagian-bagian berikutnya lah, pertanyaan berikutnya nanti soal, nanti tuh bagian Kak Irma tanyain deh soal perjuangan pelayanan di pedalaman dan di desa paling ujung ya, di Pulau Ambon lah. Desa kan itu Latu Hala tuh dusun lagi, dusun. Iya. Coba bayangkan. Latu Hala tuh kan orang punya pela Ana dengan saya ini sepupu sih dari satu kampung juga. Alang. Iya. Alang itu pelanya dengan Latu Hala, tempat Aleta melayani sekarang. Tempat tugasnya Kak Aleta ya. Jadi bagaimana, kalian punya cerita nggak? Boleh tahu nggak tentang atau apa sih cinta menurut kalian? Lalu apa sih masa lalu dari cerita cinta kalian itu? Atau kalian sekarang sedang terlibat dalam cinta dengan masa lalu, belum move on misalnya? Ipet, itu kayak ini ya, kayak trilogi masanya podcast tanpa podium ya. Betul. Iya. Betul. Ada trilogi masa yang disampaikan di mikroblognya podcast tanpa podium, ada masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, ini pas banget nih. Pas banget yang belum topiknya tahu nih. Trilogi masa di podcast tanpa podium, aneh aja lu. Buka aja Instagram podcast tanpa podium terus lihat di situ. Itu gara-gara yang masa lalu jadi ada yang terpikat itu. Boleh cerita nggak? Boleh cerita. Ana dulu kali ya. Ya. Saya penasaran juga soalnya Usi. Senior dong duluan. Senior dong Kak Neta. Ya. Kali ini senior kasih kesempatan buat junior berbicara lah. Iya. Betul. Ayo Ana, kita mau dengar. Siapa tahu ada cerita-cerita dari dusun Yakomi. Apa tadi? Dia punya Dusun Yame. Dusun Yame ya. Mari, Ibu Pendeta. Tentang apa nih? Tentang cinta atau tentang pelayanan? Ini masih nona loh ya, masih nona ya. Cinta dan masa lalu. Cinta dan masa lalu. Berat, cinta dan masa lalu. Kalau cinta saja, jangan masa lalu lagi. Orang Papua bilang begitu. Oh, kenapa Bara? Kenapa tuh? Tidak, beda. Iya, kalau saya mengartikan cinta itu, sebenarnya cinta itu unik ya. Karena kita tidak hanya memberi cinta, tidak hanya diberi cinta
juga tidak hanya merasakan cinta, tapi kita juga harus merelakan cinta itu pergi. Asik. Iya dong, karena kan kita pikir harus, iya kita harus memberi cinta, kita juga harus berharap bahwa kita harus dicintai, tapi tidak pernah terfikirkan bahwa ketika ada timbal balik itu kita juga harus bisa menerima kalau sebenarnya cinta itu dia harus pergi juga dari kehidupan kita, gitu. Lalu terkait Cepat atau lambat dengan ya? masa lalu, nah iya cepat atau lambat Kak Irma. Kalau masa lalu berdamai dengan masa lalu ini lagi kembali. Sebenarnya saya juga punya masa lalu yang bukan membekas tapi sungguh luar biasa sebenarnya, karena saya merasa diberkati dengan masa lalu kalau terkait dengan cinta. Karena bagi saya masa lalu itu sukacita. Dalam berbagai banyak keterpurukan, dalam berbagai banyak kegagalan untuk mempertahankan sebuah cinta itu saya betul-betul mengalami Tuhan di dalamnya. Seperti itu. Apalagi kalau hubungan yang betul-betul kita sudah jalani lama ya. Kebetulan saya dengan masa lalu saya dengan mantan kami menjalani tiba-tiba semua ingat mantan. Kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Jangan kaget Kak Pet. Itu dari sudah bisa SMA. itu ya. Itu lebih parah sih. SMA kelas 1. Itu dari SMA kelas 1. Itu parah sih. Itu kalau cicil motor sudah lunas berapa motor? Itu makanya kan kalau dengar kisah gue nih Kak, pasti orang bilang, aduh Ana itu udah bisa bayar rumah, udah bisa bayar motor, ember emang. Kalau punya anak mungkin sudah 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita kita menabung tapi nggak ada hasil. Iya, jadi kalau prinsip saya berhubungan itu saya namanya kalau menjalin hubungan dengan siapapun itu ya tetap prinsipnya harus serius dan betul-betul komitmen ya, karena tetap kita harus punya tujuan dari sebuah hubungan yang kita mau jalani ini gitu. Jadi memang dalam perjalanan hubungan itu kami kan jalan hubungan dari SMA, kami sama-sama terpisah atau berpencar masing-masing berstudi. Saya lanjut kuliah di Jakarta dan mantan saya lanjutnya di Malang. Nah, jadi proses perjalanan itu LDR ya. Kami LDR lumayan lama, lebih banyak LDR kebanding kami harus berjumpa face to face. Nah, tantangannya itu waktu saya sudah kembali ke Papua sebenarnya, karena waktu saya masih di Jakarta kita masih sering ketemu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali begitu. Jadi bagi saya okelah masih bisa diatasi. Kalau masalah-masalah kecil-kecil tetap masih bisa diatasi. Tapi ketika saya sampai di Papua fokus untuk pelayanan, di situ betul-betul saya merasa tantangannya double begitu. Berdiri sebagai seorang pelayan, tapi juga sebagai seorang wanita lemah yang nggak punya apa-apa, harus mempertahankan sesuatu hal yang betul-betul sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun gitu. Jadi awal kita LDR yang betul-betul nggak pernah ketemu sama sekali ya, itu 2014. Saya harus kembali ke Papua 2014. Kita baru ketemu itu 2018. Berarti 4 tahun kita nggak pernah berjumpa langsung gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa 4 tahun itu kalau sudah nggak ketemu. Ya boleh, bagaimana Kak Pet silakan. Mungkin mau bertanya. Aku mau bilang yang lagi jenuh-jenuh nggak atau marah-marah nggak ketemu gara-gara corona mah belum ada apa-apanya ya. 4 tahun gila loh. Ya. Lanjut. Sorry. Iya jadi nggak apa-apa. Jadi selama 4 tahun itu saya memang fokus pelayanan gitu ya, karena kita juga sudah komitmen, kita juga sudah bangun pembicaraan dengan keluarga dan orang tua ya. Jadi bagi saya ya berarti hubungan ini akan berlanjut ke tahap yang serius. Pokoknya serius lah begitu pikirannya saya. Oke, saya pelayanan dalam pemahaman saya sudah punya calon gitu. Jadi benar-benar menutup diri dengan laki-laki ataupun dengan orang-orang yang mau berkenalan dengan saya seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu kami bertemu
itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu awal tahun 2018, saya ingat sekali. Saya kebetulan ikut kegiatan di sini, habis kegiatan sidang sinode kalau nggak salah waktu itu. Sidang sinode atau sidang klasis lupa. Kita berjumpa di sana dan memang sudah mulai terlihat perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan dari si laki-lakinya, karena mungkin lama tidak berjumpa ya, jadi rasa mulai pudar. Tapi saya berusaha pikirannya positif, artinya bahwa oh ya karena memang pengaruh jarak ya, jadi dia juga mungkin bisa berubah rasa. Ada hal-hal yang memang saya temukan dalam hubungan kami selama beberapa tahun tidak berjumpa. Dan ketahuan juga banyak hal, dia punya teman cewek di sana, tapi saya berusaha untuk menerima itu karena saya akui bahwa itu resiko dari hubungan jarak jauh ya, memang akan ada seperti itu. Oke, kita kembali membangun komitmen lagi bahwa hubungan ini akan tetap berjalan. Ceritanya ini memaksakan kehendak pribadi tanpa melihat bahwa sebenarnya nih Tuhan sudah tunjukkan loh, anak ini kayaknya bukan dia begitu, tapi karena terlalu sayang, berpikir bahwa sudah menjaga hubungan yang begitu lama, malu kalau hubungan ini pada akhirnya tidak bersatu begitu. Itu kan pemikiran saya waktu itu. Jadi saya betul-betul memperjuangkan bahwa hubungan ini tetap kekeh harus jadi. Oke. Sampai pada akhir tahun 2018 itu memang betul-betul persiapan hati yang pertama. Dalam hati saya cuma bilang, oke Tuhan, kalau sampai saat bahwa besok ini jalan nggak jadi, berarti memang bukan dia jodoh saya. Tapi Tuhan tolong beri saya kekuatan yang paling kuat biar saya bisa melihat apapun yang terjadi di depan nanti saya tetap tegar begitu. Untuk bagaimana saya bisa menutup rasa sayang yang begitu luar biasa sama si laki-lakinya. Oke, saya tetap jalan sama keluarga dalam perencanaan itu. Tapi sebelum urusan pernikahan, 1 bulan dia nggak ada kabar. 1 bulan. Jadi ini sudah urus pernikahan ini ya? Iya, ceritanya kita ngurus pernikahan. 1 bulan dia nggak ada kabar. Coba bayangkan ya, perempuan mana ya? Jangankan 1 bulan, 1 minggu saja lu nggak ada kabar, oke gue lari. Tapi kalau saya tetap oke, mungkin dia lagi butuh ketenangan hati karena mau mempersiapkan hidup baru. Pikiran positif masih tetap ada gitu. Iya ya. Kok aku tiba-tiba dijafu ya? Terus ini cerita ya, sehingga bagaimana saya bisa berdamai dengan masa lalu, dan dari masa lalu itu juga ada banyak hal yang boleh saya alami begitu. Jadi saya cerita sedikit saja. 1 bulan nggak ada kabar, saya dan orang tua, keluarga, bahkan juga saudara-saudara, tetap kami punya pikiran yang positif bahwa kami datang saja. Kami stay di Ambon waktu itu ya. Jadi waktu itu mama sama bapak di Saum Laki, adik-adik semua juga tidak datang ya. Mereka menunggu informasi dari pihak laki-laki. Dengan saya ngebangun komunikasi, bangun percakapan dengan orang tua dari laki-laki, bukan dengan si laki-lakinya. Tetap masih dalam keadaan yang maju, tidak, mundur, tidak. Karena saya waktu itu sudah minta izin sama pimpinan sinode, pimpinan klasis. Jadi istilah kata orang bilang, oke, maju sudah, siap tempur sudah ini. Sebentar ini kamu masuk jurang, aku siap sudah itu. Istilahnya begitu. Jadi jalan sampai ke Ambon, menanti proses itu ternyata Tuhan punya rencana sendiri ya. Dalam proses pergumulan dan puasa, 1 minggu sebelum waktu yang ditetapkan untuk ada dalam pernikahan, hari Rabu kalau nggak salah waktu itu, setelah dari hasil pergumulan puasa, saya di Ambon, orang tua di Semlaki, hari Kamis kalau nggak salah, saya dapat jawabannya lewat puasa dan bergumul itu. Dan saya dapat jawabannya itu dari sepupu kandung sendiri, bukan dari orang-orang lain. Kalau memang dia juga ada punya wanita lain yang sekarang sama-sama dengan dia. Oke. Dalam hati saya, kenapa nggak bilang? Kalau nggak mau menikah ya kasih tahu. Kenapa harus diam-diam bilang kabar begitu? Biar saya juga nggak capek-capek minta izin tinggalkan jemaat, tinggalkan pelayanan.
Dan itu Betul. keputusan paling berat ketika saya harus memutuskan untuk membatalkan pernikahan, tapi juga membatalkan dan memutuskan hubungan dengan dia. Dalam posisi masih sayang, masih cinta, pokoknya masih betul-betul sayang lah, gitu. Cuman saya tidak bisa memikirkan pikiran saya sendiri atau kemauan saya sendiri. Saya harus memikirkan perasaan orang tua, perasaan keluarga, karena mereka juga berjuang untuk hubungan kami begitu. Jadi saya betul-betul menenangkan hati. Dan pada saat itu saya sendiri di Ambon, mama dan bapak tidak datang ke Somlaki. Jadi membayangkan bahwa mengalami masalah pada saat sendiri itu rasanya tidak enak. Menangis sendiri, harus bergumul sendiri. Cuma orang tua via telepon, anak kuat-kuat ya begini. Memang setelah itu saya ke Somlaki berjumpa dengan orang tua dan saya tetap harus menunjukkan sikap yang betul-betul legowo bahwa memang dia bukan jodoh saya. Saya mau bilang nggak pakai air mata tetap harus menangis, tapi saya tidak boleh menunjukkan saya punya penderitaan itu depan mama dan bapak, karena saya rasa mereka juga pasti pikiran, mereka juga pasti sayang sama saya. Dan setelah dari Somlaki kembali ke tempat tugas. Kebetulan waktu itu memang planning menikah itu di bulan Desember, jadi saya kembali ke tempat tugas itu sudah pertengahan minggu Advent. Ya, teman-teman bayangkan saja saya pendeta harus berdiri di atas mimbar menguatkan banyak orang, tapi saya sesungguhnya nggak kuat waktu itu karena saya kembali di pedalaman, saya harus beradaptasi lagi dengan orang-orang di sekitar yang tidak mengenal pergumulan saya harus kembali di tempat yang sunyi, sepi. Waktu itu belum ada jaringan internet, masih ada jaringan telepon juga belum masuk, jadi kita harus naik ke para-para. Betul-betul itu terpukul, sendiri, hancur, rapuh. Aduh, itu kayak orang linglung, betul-betul linglung. Bicara juga nggak ngerti orang ngomong apa, bicara saja. Jadi berusaha menguatkan diri supaya umat juga kuat. Tapi sampai di mimbar saya tetap menangis karena memang saya nggak kuat waktu itu. Dan memang beberapa umat majelis mereka mengerti pergumulan saya. Lalu sepanjang itu saya berdoa terus, minta sama Tuhan kasih kekuatan buat saya. Terlebih pemulihan hati, pemulihan batin untuk mengampuni mantan saya dalam hal ini, dalam segala hal yang dia pernah buat gitu ya. Terus juga menerima bahwa memang dia bukan jodoh saya. Seberapapun kita paksa kita harus berjalan, tapi kalau Tuhan bilang bukan ya bukan, Tuhan bilang tidak ya tidak begitu. Lalu saya tidak menyesal apa yang telah saya lewati bersama dia, walaupun 13 tahun panjang itu banyak hal suka duga sudah kita lewati, saling berbagi, saling mengisi. Saya bersyukur malahan dari hubungan yang panjang itu saya mengerti setia seperti apa, berkorban seperti apa, mengampuni seperti apa, dan sabar juga seperti apa, dan di dalamnya juga berkomitmen untuk menjaga hubungan itu seperti apa. Lalu yang luar biasa itu dalam jangka waktu 6 bulan. Tahun 2019 itu seperti tahun pemulihan buat saya untuk bagaimana Tuhan memulihkan hati saya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan yang lalu-lalu lah pokoknya begitu. Dan pada pertengahan tahun itu, puji Tuhan, hati saya tidak membenci dia, maka saya mau dia lebih dulu. Atau kalaupun memang ada yang sesuai, yang pas dengan dia, lebih dulu menikah dan mau membina hubungan yang baik juga bagi saya tidak jadi masalah, karena saya sungguh-sungguh bersukacita dengan masa lalu saya begitu. Bagi saya pengalaman-pengalaman masa lalu itu merupakan beban manis, karena di situ saya betul-betul mengalami Tuhan, merasakan bahwa ini Tuhan betul-betul ada dalam pergumulan saya. Saya tidak merasa sendiri, dan puji Tuhan sampai sekarang saya dalam keadaan baik-baik dan sungguh-sungguh bersyukur dengan masa lalu, karena belajar banyak dari masa lalu sebenarnya. Bukan untuk mau kembali kepada masa lalu, tapi masa lalu itu menjadi pelajaran yang luar biasa buat saya untuk bangkit, tapi untuk maju terus dan memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Itu dari saya tentang cinta dan masa lalu. Terima kasih. Nah ini ya kalau pendeta cerita ya, refleksi teologisnya dalam ya teman-teman.
dengerin aja ulang deh. Kami nggak mau bridging apapun karena aku baru tahu cerita Iya, ini. betul. Asli. Betul, Ini betul. yang orang nggak pernah kebetulan. Ya. I'm speechless. Merinding banget serius, maksudnya ya Tuhan jawab. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doa kita, dan emang itu Tuhan bilang enggak, tinggal kita mau nurutin atau enggak tuh. Tapi Tuhan dan proses pemulihan itu kan nggak mudah sih. Gila lu Iya. disakitin dan lain sebagainya. Ya biar itu juga semoga jadi pembelajaran juga buat dia supaya tidak pernah mengecewakan orang lain ya, dan memberi harapan Ya, pada orang lain. Sampai sudah minta izin Iya. dari sinode dengan jemaat, sudah datang dan lain sebagainya. Teman-teman, bagi kalian yang sedang menjalin hubungan, ya, kalau memang tidak siap, ya bilang tidak siap. ya, Jangan kasih ya. harapan, karena itu menyakitkan hati banyak orang. Gila, luar biasa loh. Aku nih udah speechless, nggak bisa aku. Aku tidak bisa berkata-kata karena sudah berkaca-kaca. Iya. Karena kadang-kadang kita ngerasa sebenarnya saya, Kak Irma, Aleta apalagi pasti punya beban manis yang kalau pinjam istilahnya Ana ya, Iya, di masa lalu betul, yang beban memang manis. memulihkan kita, beban manis, tapi kemudian kita akhirnya berhasil menang, berhasil berdamai dengan itu. Ya. Tapi kalau mendengar orang lain, ya ilah, memang yang dibilang penderitaan, kita tidak sendiri dalam penderitaan itu benar. Banyak orang yang menderita tapi mereka tetap mencinta gitu, tetap sanggup memberi cinta. Apalagi kita pendeta ya, bicara di mimbar, tetap harus menyampaikan kata-kata yang menguatkan sementara kita dalam kelemahan. Love you, Dek. Kata orang ke Aleta kali Usi tanya Aleta juga, beta, ya. jangan beta tanya le Usi aja. Iya, kalau dari Aleta sendiri bagaimana ketika Aleta memaknai cinta dan masa lalu ya? Pastinya Aleta juga punya kisah sendiri yang aku pikir aku mesti dengar gitu ya. Karena aku nggak nonton Aleta sampai habis waktu di sharing IG live-nya Patrice gitu ya. Ya itu ya, Aleta tahu tuh ada yang harus dikasih tidur. Itu kasihan. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini aku ataupun mungkin teman-teman yang belum mendengarkan kisahmu mau mendengarkan seperti apakah cinta di mata seorang Aleta dan bagaimana ia melihat masa lalu. Silakan sayang. Aduh. Cinta dan masa lalu ya, agak kompleks buat gue buat kita menjelaskan itu ya, karena memang mungkin kalau tadi Ana berangkat dari pemahaman cinta itu memang dia berakhir pada sebuah pengertian cinta itu unik ya, memang cinta itu unik ya. Kadang kita pikir kita sudah mengerti apa itu cinta, tapi ternyata ketika ada dalam prosesnya kita jadi kok begini gitu ya. Tapi kalau kita sih gini ya, Patrice dan juga Kak Irma, juga Ana dan juga teman-teman yang lain, kalau bicara soal cinta dan masa lalu, beta baru berefleksi sih belakangan ini. Artinya sebelum beta sampai ke beta punya cerita ya, kisah. Artinya beta mencoba untuk melihat bahwa ternyata kalau beta secara pribadi, beta tidak pernah berhenti mencinta. Ya, beta tidak pernah berhenti mencintai orang yang pernah berarti dalam beta punya hidup. Tapi ketika mungkin beta akan bertemu dengan orang lain, atau bertemu dengan orang-orang lain di luar sana, kita akan belajar untuk lebih mencinta. Sehingga akhirnya cinta sebelum itu tidak betul-betul hilang. Tapi bisa tergantikan gitu posisinya ya. Nah, itu yang akhirnya beta temukan di beta punya anak-anak gitu. Maksudnya posisi yang awalnya orang itu beta dulu sangat mencinta dia, tapi ketika beta menggantikan posisi orang itu dengan beta punya anak-anak, dia anak-anak jauh lebih penting buat beta. Beta lebih mencintai orang intinya.
ya. Ya, kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah tahu IG-nya Petris ya, Beta pernah cerita mengenai Beta punya pengalaman di masa lalu. Belum masa lalu tapi ya impact-nya sampai sekarang ya, Pet ya. Petrus tahu banget soalnya ya, Usi Irma dan juga Ana berkaitan dengan Beta punya kehidupan percintaan, asik. Ya, Beta ya menikah, ya Beta menikah karena cinta, sebab bilang bukan karena cinta. Beta menikah karena cinta, karena memang kesepakatan juga ya, mau untuk menikah dan jadinya seperti itu. Tapi dalam proses ternyata pertanyaan apakah betul-betul kita mencinta itu dia muncul ya, dan itu dimunculkan lewat berbagai macam peristiwa yang tidak terlalu mengenakan. Buat Beta itu tidak mengenakan, bukan tidak terlalu, tapi sangat tidak mengenakan gitu ya. Karena Beta punya pasangan berkali-kali jatuh. Beta harus bilang berkali-kali karena bukan satu kali saja. Berkali-kali jatuh dalam salah yang sama, dan itu sempat membuat Beta berpikir pada saat itu, apakah memang betul dia mencintai Beta gitu loh. Apakah Beta memang tidak pantas dicintai ya, sampai kayaknya kok lagi dan lagi dia jatuh dalam kesalahan yang sama gitu. Beta mencoba untuk menjalani proses bersama-sama dengan dia itu, teman-teman. Berapa lama ya gue sama dia, Pet ya? Sampai udah lupa gue. Berapa lama ya Tuhan sayang, itu kita berdua nikah itu 2009 ya, gue nikah ya. Iya, lu nikah 2009. Enggak 2010 kan, Ted? 2010 kan belum sekaris. Oh iya, kami tes 2009. Betul. Sampai lupa lah ya. Iya, gue 2009 nikah. Itu tahun kedua kita menikah itu udah mulai tuh muncul persoalan. Ya. Tapi gue masih mikir ya udahlah gitu kan, maksudnya wajar lah, orang tua kan biasanya bilang menikah tuh ya dari batu kerikil sampai batu karang tuh pasti ada ya, dan Beta anggap waktu itu masih batu kerikil. Lalu kemudian tahun berjalan ke tahun ke-5 kalau nggak salah, 6 tahun ke-6 itu mulai tuh baru betul-betul mulai berasa ya, artinya dia mulai menunjukkan apa ya, kalau pakai istilahnya Beta, dia kayak mulai menunjukkan bahwa pernikahan ini salah gitu ya, karena ya itu yang tadi Beta bilang, jatuh di dalam kesalahan. Ya Beta mungkin harus bilang ya punya perempuan lain gitu ya, dan pada saat itu dia juga kemudian menyalahkan Beta karena Beta berstudi lanjut ya. Dalam pikirannya dia, Beta jadinya yang fokus sama dia. Dan terus terang teman-teman, Beta sempat menyalahkan Beta punya diri saat itu. Beta sempat berpikir, iya kah Tuhan, kalau memang harus memilih antara Beta rumah tangga atau studi, Beta akan lebih memilih Beta rumah tangga lah. Iyalah, istilahnya mau menjadi istri yang baik gitu. Mau menjadi istri yang baik, dan Beta juga berpikir Beta punya anak ada, ya kan? Itu kan mungkin Beta lepas ada dua hal itu gitu. Lalu akhirnya Beta mencoba untuk bicara dengan dia. Lalu waktu itu memang kita ribut besar, sampai orang tua akhirnya turun tangan ya, orang tua turun tangan. Lalu akhirnya Beta tetap ada pada proses studi, artinya
beta tidak mau untuk gagal lagi. Paling tidak perjuangan beta yang sudah sampai di titik akhir, karena dia bikin hal itu pada saat beta mau penulisan tesis, teman-teman. Dan itu kan saat beta lagi butuh konsentrasi full, dan beta tahu kenyataan bahwa ternyata dia berselingkuh, dan selingkuhannya itu sering tinggal bareng sama dia. Bahkan kalau cuma istilahnya bagaimana ya, kalau cuma ya orang Ambon bilang basang aja buat beta nggak masalah gitu. Kalau cuma buat bercanda-bercandaan gitu ya. Tapi ini sampai udah fatal gitu ya. Ya sorry gue harus bilang, sampai udah masuk kamar, buat beta perempuan mana juga ya bisa terima kayak gitu. Tapi saat itu beta masih sempat terima, teman-teman. Artinya beta melihat itu sebagai ya sudahlah gitu. Jadi beta berproses, studi selesai, lalu akhirnya dia bilang mau pulang ke Ambon, karena memang waktu itu karena kita punya usaha dan usahanya itu kolaps di Jakarta. Ya. Lalu pulang ke Ambon, dia bilang dia mau bangun usaha di sini. Buat beta yang sudah terbiasa dengan kota besar, ya Jakarta, ya pulang ke Ambon itu butuh, ya itu maksudnya penyesuaian lagi gitu. Karena ini bukan pulang buat liburan, ini pulang buat menetap gitu. Sementara ya beta sama kayak Petris gitu, cuma SD doang di Ambon, SMP kita nggak bisa bilang betul-betul merasakan SMP, karena kita pindah. Sampai kelas 2 SMP aja ya. Jadi memang berasa sama sekali nggak berasa gitu kan. Nah, kalau mau bilang pulang waktu itu, aduh, mikir panjang itu. Cuma beta pikir ya sudahlah, kalau memang ini menjadi sebuah awal baru buat kami, oke, fix kita pulang. Itu pikiran gua saat itu. Karena memang kesalahan pasangan gua pada saat itu sudah fatal. Kenapa gue bilang fatal ya, gue gak perlu lagi untuk nutupin ya, karena itu udah jadi rahasia umum juga. Itu karena perempuan yang di sana itu sudah hamil. Udah gue pikir sudah, ini mungkin bisa jadi sebuah awal yang baru, awal yang fresh lagi buat kami berempat. Pulanglah kita ke Ambon. Pulang ke Ambon, entah kenapa ya, maksudnya beta nggak tahu dengan teman-teman sekalian. Tapi buat beta, untuk sepenuhnya memaafkan pada saat itu, beta belum bisa. Meskipun memang beta tetap ada dalam perjalanan rumah tangga ya, beta belum bisa memaafkan karena kalian bisa bayangin lah gimana kalau kalian terkhianati ya, sementara kalian lagi berusaha untuk jadi yang terbaik, berusaha untuk nunjukin bahwa gue nih memang pantas buat lu gak salah kok milih gue gitu, dan ternyata itu semua hancur gitu ya. Dan terus terang beta punya rasa diri berharga itu sama sekali turun, dan beta minta maaf. Mungkin pendengar dari podcast teman-teman bilangnya ya, teman-teman mungkin belum ada yang masih ada yang belum menikah ya, bahkan ketika berhubungan dengan dia pun dalam otak gue itu apa ya yang ada di otaknya dia. Apakah gue yang benar-benar ada dalam dia punya otak itu gitu, ataukah dia membayangkan ini orang lain gitu. Itu yang ada. Jadi insecure ya. Iya, insecure banget gue waktu itu. Gue benar-benar ngerasain, beneran gak sih ini beneran dia lagi sama gue atau bukan gitu, atau jangan-jangan cuma badannya doang yang ada di sini. Tidur pun itu juga yang ada dalam pikiran gue gitu. Jadi benar-benar yang ngerasain, aduh. Nah, dan itu yang seringkali teman-teman beta harus jujur, itu yang kadang memicu perdebatan, maksudnya berantem antara kami berdua gitu.
Dan memang beta harus mengakui bahwa beta punya pasangan berupaya juga untuk memperbaiki. Ya, dia berupaya untuk memperbaiki, tapi sayangnya beta harus bilang sayang karena dia sih mampu untuk memperbaiki secara penuh. Ya, artinya ketika dia sedang ada pada proses berusaha untuk memperbaiki itu, dia balik jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Ya, karena teman-teman beta punya pasangan itu kan dia kerja malam, sehingga akhirnya jatuh lagi dalam kesalahan yang sama di Ambon. Dan ya, buat yang pernah ke Ambon itu kan kecil ya orang. Dan beta punya pasangan ini bisa dibilang cukup famous orangnya. Ya. Jalan sama dia tuh hampir dalam setiap perjalanan tuh, ya, artinya orang kenal dia gitu, orang nggak kenal gue, orang kenal dia gitu ya. Jadi cerita tentang dia justru gue yang tahu belakangan sejujurnya dan sesungguhnya gitu. Keluarganya dia bukan keluarga sih, artinya kakaknya dia, semua keluarganya dia tahu, tapi kakaknya dia, ipar gue, tahu tapi diam. Teman-teman dekatnya dia yang juga adalah teman dekat gue di Ambon sini itu tahu tapi diam. Jadi saat itu, kalau tadi sempat nyinggung film drakor, kalau gue juga mau nyinggung film, kalau kalian tahu itu film apa, A World of Married Couple, itu gue banget. The World of Married. The World of Married. The World. Kak Irma nonton itu. The World. Ya, aku udah ngebayangin tuh yang kisahnya sih itu kan. Itu aku banget, Kak. Karena memang aku menjadi orang terakhir mungkin yang tahu. Dan itu ketidaksengajaan memang ketika aku tahu gitu. Karena waktu aku sudah mulai mencium ada aroma perselingkuhan, saat itu pasanganku cuma bilang gini, kita tuh pela karena jadi nggak bisa kan, karena bersembunyi di belakang pela gitu ya. Iya, jadi dia menggunakan bahwa kedekatannya dia tuh tidak mungkin lebih daripada itu, karena katanya mereka itu pela. Bayangin dong, gue sempat mikir, oh ya sudah pela. Nah, gue kan nggak terlalu tahu ya, maksudnya yang ini pela sama ini, yang ini pela sama itu, kan kita kan nggak terlalu tahu gitu kan. Paling yang gue tahu gue cuma tahu yang umum-umum doang, kayak misalnya Alang sama Batu Halat, Pasu sama Batu Merah, yang lain-lain yang lain-lain tuh gue nggak tahu. Jadi gue iyain aja dah gitu. Aku nggak tahu sama sekali. Ya, lu pasti nggak tahu. Jadi memang saat itu dia cuma meyakinkan gue bahwa nggak mungkin, karena posisinya adalah dia itu beta punya pela, dia bilang gitu. Dia itu beta punya pela. Oke. Saat itu padahal banyak yang udah tahu kedekatan mereka tuh kayak gimana gitu loh. Tapi itu gue menjadi orang terakhir yang tahu, dan itu benar-benar yang bikin gue agak kecewa dengan keluarganya dia. Honestly sampai sekarang, kalaupun sampai sekarang itu bukan alasan karena yang waktu itu ya, ada alasan lain lagi. Tapi itu emang gue bilang waktu itu gue benar-benar kecewa sama keluarga, terutama ke kakak ipar gue itu, karena dia tahu tapi diam gitu loh. Sampai akhirnya salah satu kakaknya dia meninggal, dan itu dia udah mulai benar-benar menarik diri banget dari kami, dari gue sama anak-anak gitu ya. Karena memang belakangan juga baru gue tahu kalau ternyata perempuannya sudah hamil juga gitu. Jadi memang waktu gue tahu bahwa itu hobi ya kayaknya ya, bukan jatuh dalam pencobaan, hobi.
Lalu emosi, sorry Doyan. sorry. Jengkel. Bukan coba cari hobbit yang lebih bagus. Doyan. Nah, jadi waktu tahu itu, teman-teman kalau gue mau sharing juga ya, ini waktu gue tahu bahwa perempuan itu hamil bukan dari pasangan gue, bukan dari orang lain lah gitu, pokoknya bukan dari orang gitu. Gue tahu itu, gue nggak tahu kenapa hari itu teman-teman gue cuma mau bilang gue sharing pengalaman iman gue aja ya. Hari itu entah kenapa gue kayak pengen nangis, tapi saat itu gue nggak tahu kenapa gue pengen nangis. Sampai akhirnya kayak ada gedorongan dalam diri gue gini, masuk kamar berdoa. Oke, gue masuk kamar gue berdoa. Memang gue udah tahu bahwa dia selingkuh gitu, gue tahu, tapi tidak tahu kalau sampai udah fatal gitu. Jadi gue sampai kamar gue berdoa. Posisi gue adalah duduk di ujung tempat tidur ya. Entah kenapa gue nangis. Sampai akhirnya gue nggak tahu kalau gue udah di bawah gitu ya, maksudnya udah di lantai aja, bukan posisi duduk lagi, tapi udah benar-benar sujud banget gitu, maksudnya sampai udah Tuhan kenapa begini, pokoknya benar-benar gue nggak tahu itu cuma disuruh gitu aja gitu. Lalu sorenya Mama Ani gue ya, kalau Ramon kan biasa dibilang Mama Ani ya, ibu baptis, saksi pada saat baptis itu. Nah, dia ngajakin gue untuk nemenin dia lah, intinya nemenin dia. Lalu feeling gue gini, coba deh ke kafenya pasangan gue nih, karena dia punya kafe itu. Memang dia nggak ada. Tapi dalam perjalanan pulang, gue mau nganterin tante gue pulang nih, Mama Ani gue pulang. Dalam perjalanan pulang, gue berasa kayak, namanya biar bagaimanapun bini itu tetap bini ya. Jadi teman-teman, namanya pasangan yang sudah disahkan di hadapan Tuhan Allah itu, tetap dia akan berasa. Jadi pas jalan, kayak ada gerakan hati bilang, coba ngelihat ke arah kanan. Ini gue ceritain kronologisnya loh. Lihat ke arah kanan, dongak, maksudnya ngelihat ke atas gitu kan, lihat ke atas. Udah gue ngelihat dong, pas lihat, terus pikiran gue gini, jaket ini kok kayak gue kenal ya kan? Gue bilang gitu, jaket ini kayak gue kenal. Sementara dia udah ngeliat gue, dia sama, jadi perempuannya itu punya anak sebelum dengan pasangan gue, tapi juga dengan suami orang juga ya. Jadi itulah. Jadi lagi punya hobi yang sama. Jadi mereka punya kecocokan gitu ya. Yang mereka punya kebiasaan. Betul. Kesamaan. Suka hobi mengulang kesalahan. Ya. Kak Areta luar biasa. Lanjut. Teman-teman ini untuk pelajaran ya. Iya, jadi gue pas ngeliat itu ya teman-teman, gue bilang ini motor kayak gue jaket kayak gue kenal. Dan dia pas udah ngeliat gue sama tante gue, dia langsung nutupin helm kan. Terus gue kayak, memang kebetulan tante gue emang harus nyebrang gitu kan, nyebrang ke arahnya dia. Pas nyebrang gue langsung ngeliat dia kan. Itu bukan kebetulan Ted, itu jalan Tuhan. Iya. Emang. Dan motor itu, lo tau nggak? Gue langsung bilang gini, gue sebut nama pasangan gue itu, terus akhirnya dia buka helm tuh, terus dia bilang gini, dia nyebut nama gue, Let. Terus gue ngeliatin dia sama anak itu kan, anak kecil itu. Terus perempuannya datang, cuk, ya perutnya udah gede. Ketahuan deh. Ampun. Terus yang gue ingat dari pasangan gue ngomong cuma saat itu, jangan bikin masalah di sini. Lo yang bikin masalah, ya ilah. Sabar, Pet. Sabar. Dia cuma bilang kayak gitu. Jangan bikin masalah di sini. Ini udah begini-begini nih. Dan gue cuma karena saat itu, karena memang posisinya mereka itu lagi ada di pertigaan.
Dan di pertigaan itu ada polisi, memang polisi jaga gitu. Jadi memang dia langsung bilang, jangan bikin masalah di sini. Gue bilang, gue nggak level bikin masalah di jalan. Gue bilang gitu. Keren. Aduh, Ya udah keren gue banget Kak. perempuannya naik, terus terus perempuannya sempat nyapa gue, dadahin. Aduh, Iya, gila. jalan ya. Mama Ani gue. Terus Mama Ani lu bilang apa? Itu Mama Ani lu sabar. Mama Ani gue yang ngeliatin dia gini. Tuhan. Iya, Tuhan berkati. Kata Mama Ani gue. Iya, Tuhan berkati. Orang Ambon banget. Gitu. Mama Ani gue sampai bilang gini, Lid, katanya dia gitu kan, Lid, gue kuat lah ya, maksudnya, Lid kamu kuat ya. Tuhan kuat. Sebenarnya nggak kuat kan, habis itu gue nangis. Nggak. Ya tapi saat itu lu menunjukkan jati diri lu sebagai perempuan gitu ya. Iya, perempuan. Punya kelas yang beda. Iya. Bukan Iya, pelakor. Karena gue nggak mau kelihatan, bukan nggak mau sih, tapi serius itu kayak natural aja gitu. Gue nggak ada kayak mau memaksakan diri, enggak. Tapi artinya akhirnya gue memahaminya bahwa mungkin doa gue pada saat pagi hari itu sedang mempersiapkan diri gue untuk menerima kenyataannya itu gitu loh. Bahwa gue akan berhadapan dengan peristiwa yang seperti demikian gitu loh. Maksudnya sekarang baru kita mulai memahami ya. Gue memahami bahwa mungkin waktu gue berdoa itu sepertinya Tuhan mau bilang gini, udah nangis aja lu sekarang. Karena nanti lu akan berhadapan dengan sebuah peristiwa yang lu kalau secara manusia lu akan jatuh. Bahkan mungkin lu bisa pingsan. Ya. Jadi sekarang nih lu nangis aja dulu. Abis-abisin dah tuh tenaga buat nangis gitu. Dan memang benar, waktu ketemu dengan dia, dalam posisi gue udah ngeliat dia udah jangan dibanting itu kayak... buku-bukunya tuh. Biasa aja. Waktu ketemu dengan dia. Ya. Lu paling gue. Jadi waktu ketemu dengan dia udah, maksudnya oh ya sudah. Gue bahkan bisa ngomong seperti itu. Walaupun memang setelah lepas dari itu, iya gue nangis. Tapi paling tidak, ketika berikutnya gue ketemu dengan pasangan gue, dia cuma bisa bilang gini, Ale termasuk kuat tuh. Ale kuat. Dia gak punya hak untuk ngomong gitu. Oke, lanjut. Gue bilang, gue diam doang. Karena menurut gue, gak penting juga gue tanggapin lu gitu. Ya, terus terang waktu itu gue sempat ketemu sama dia ngomong gitu dan gue nggak tanggapin gitu. Gue cuma senyum aja gitu. Ya udah. Jadi waktu udah berproses sampai akhirnya dia punya kakaknya dia meninggal, gue datang ya wajar lah ipar gue toh. Datang nginep masih ini sama keluarganya dia gitu ya. Dan dia sempat janji ke anak-anak gue bahwa khususnya ke yang pertama ya, dia akan pulang gitu. Ya dia janji tapi sampai sekarang memang tidak ditepatin toh. Dan ya udah, semenjak kakaknya meninggal itu teman-teman, gue memang sudah tidak mau tahu lagi lah dengan keluarganya dia. Termasuk dengan dia gitu ya. Tapi untuk mengampuni, untuk berdamai, itu sudah terjadi. Itu butuh pergumulan, Pet. Untuk sampai di situ, jujur gue harus bilang itu butuh pergulatan batin betul. Karena gini teman-teman, kalau kita mau pakai ukuran ini mungkin pada akhirnya gue harus belajar untuk melihat secara penuh gitu ya. Kalau mau pakai ukuran manusia, jika dibandingkan dengan perempuan itu teman-teman,
banyak yang bilang gue jauh lebih baik, ya. Mau bicara fisik, secara intelektual, secara pekerjaan, ya, itu gue jauh lebih baik. Bahkan latar belakang keluarga juga gue jauh lebih baik, ya. Dan itu sejujurnya dan sesungguhnya itu sebuah kebanggaan buat gue, gitu ya, syukur buat gue. Tapi pada posisi itu teman-teman, posisi waktu itu, gue harus jujur, gue bilang gue down. Istilah kata dari angka 1 sampai 10, gue itu 9 lah. Dia itu mungkin cuma 5. Tapi kenapa bukan gue yang dipilih? Ya, paham ya maksud gue? Gue itu mendekati sempurna. Tapi kenapa bukan gue yang dipilih? Karena pada akhirnya si pasangan gue ini ninggalin gue. Pasangan gue sama sekali nggak milih gue, nggak milih anak-anak gue. Ya oke lah, kalau kita bicara anak-anak mungkin agak ini ya, dia ini nanti konteksnya. Ya, tapi kenapa bukan gue yang dipilih? Kenapa harus perempuan itu? Oh iya, saat itu gue benar-benar down banget. Itu benar-benar membuat gue sempat membenci diri gue gitu loh. Benar-benar bikin gue, aduh Tuhan, mati aja deh gue gitu. Memang gue sempat mikir buat mati. Kenapa nggak mati aja sekalian Tuhan gitu? Ya kayak gue pernah bilang, ya udah mati anak-anak gue, nanti ada bokap nyokap lah yang ngejaga gitu ya, opa oma bisa ngejaga. Jadi gue berproses itu sampai memang berat badan gue turun ya. Berat badan gue turun, gue tunggu sampai gue berharap bulan Desember ada perubahan gitu ya. Namanya ya kalau Desember kan orang bilang Natal tuh nanti ada sesi memaafkan gitu ya. Kagak ada. Asli kagak ada. Kagak ada teman-teman. Dan terus terang, iya benar, waktu itu memang gue dosen ya, memang posisi gue dosen, tapi karena gue waktu itu kan belum diangkat ya, belum diangkat dengan SK yang sebenarnya. Jadi berapa sih, maksudnya kalau kita mau ini ya, berapa sih penghasilannya? Sorry, gila penghasilan gue nggak seberapa. Gue nggak tahu lah kalau kalian waktu untuk dia punya dasarnya berapa. Gaji gue waktu itu nggak nyampe 1 juta, guys. Tapi bisa hidupin 2 anak, itu berkat memang. Gila lu. Iya. Gue saat itu benar-benar under pressure. Tapi itu yang gue pernah bilang juga gitu kan. Pesan bokap gue itu cuma satu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Itu yang bikin gue mencoba untuk menata kembali. Atau waktu itu gue belum sempat nata, jujur gue belum sempat nata. Gue hanya mencoba untuk fokus dengan perkataan bokap gue itu. Lalu kemudian gue mencoba untuk menjalani kehidupan. Ya udah jalanin aja. Seolah-olah memang dia sudah tidak ada. Dia sudah mati malah. Ya. Gue menjalani itu, lalu kemudian belakangan baru gue mulai nata bahwa oh ya, gue mesti memikirkan kembali bagaimana untuk hidup anak-anak gue, at least paling tidak ya, karena dengan gaji yang tidak sampai 1 juta itu, gue menghidupin bagaimana anak gue dua sekolah pula kan. Jadi gue mulai berpikir gimana supaya ada perputaran uang. Jujur, gue mulai mikir, makanya gue mulai bikin, ya kebetulan nih gue memang suka masak ya, maksudnya jualan ya. Iya, gue bikin kue serius. Sampai ada karyawan di kampus bilang ini, kenapa mesti jualan lagi gitu kan? Kenapa mesti jualan? Emang gaji nggak cukup? Kenapa nggak dikasih kesempatan ke yang lain?
gue diemin aja. Maksudnya apa sih yang lu tahu gitu? Lu nggak tahu. Gue taruh, gue udah nggak peduli. Gue nggak peduli orang mau bilang nggak tahu. Dia itu dosen. Gue udah nggak peduli. Gue nggak peduli. Maksudnya dalam otak gue gimana caranya ngasilin duit. Udah itu aja. Gimana caranya ngasilin duit. Sampai kadang gue todong mahasiswa tau gak? Gue bilang beli dong. Demi Awalnya anak-anak. Yang tadinya bener Kak, itu yang orang bilang kalau orang tua dulu bilang. Betul. Ya kita akhirnya hidup buat anak. Apapun dilakukan, diperjuangkan. Iya bener Kak. Karena otak gue cuma mikir gimana caranya supaya anak gue tidak kesusahan. Atau paling tidak, bukan kesusahan juga ya, bertahan hidup lah. Walaupun memang gue tinggal sama bokap nyokap ya, tapi gue tidak mungkin membebani mereka dengan misalnya uang sekolahnya anak-anak gue. Tidak mungkin kan Kak, teman-teman. Jadi gue cari cara untuk itu. Nah dari situ gue mulai fokus dengan yang namanya ya bersyukur juga. Kadang disuruh diminta untuk bawa materi, terus dikasih ada biasalah ini kan. Ada jalan-jalan berkat lah. Ya. Jadi ya udah buat nambah lah di situ. Jadi kalau orang bilang, nggak malu. Malu gitu. Gue udah nggak tahu malu lagi. Iya. Gue udah nggak peduli sama malu lagi dah. Yang penting anak-anak gue sekolah dah. Otak gue cuma itu satu. Jadi memang benar-benar gue mulai menata tuh dari situ, teman-teman, bahwa oke, gue ini terlepas dari dosen, gue mama. Anak gue udah nggak dapet papa. Gue terus terang gue malah gue injeksi ke otak gue tuh anak gue nggak ada bapak maksudnya nggak ada bapak. Jadi gue peran ganda gitu loh. Di sini gue peran ganda dan gue harus hidup untuk anak-anak gue gitu. Dan kalau memang disesuaikan dengan ini tema yang sempat tadi dikasih tahu sama Petrus juga mengenai perjuangan perempuan di timur ya. Bukan cuma soal cinta dan masa lalunya gue, teman-teman. Tapi ini juga soal menghadapi stigma. Sebagai seorang, ya mungkin kayak gue pelayan, tapi juga seorang dosen, kemudian perempuan yang kalau dengan status seperti ini, itu tidak mudah menjalaninya. Dan terus terang teman-teman, itu impact-nya sampai ke anak-anak gue. Jelas. Iya, anak-anak gue sebelum corona ya kan mereka masih sekolah biasa toh. Sebelum corona tuh yang kakak tuh sempat pulang bilang sama omanya, oma teman di sekolah bilang MJ keluarga tidak lengkap, tolong nanti dititkan nama anak gue ya. Gak apa-apa, MJ orang udah tahu itu kan bukan nama lengkap dia. Famous ya. Anakku MG. Iya ya. Sama MG Miguel kan. Jadi katanya MJ keluarganya tidak lengkap gitu. Itu buat nyokap gue, buat mama itu nyebelin, maksudnya sempat mau ngajak ribut gitu, maksudnya mau bikin masalah gitu ya. Tapi karena gue sudah paham ini konsekuensinya, ini resikonya, justru gue harus mengajak anak gue untuk berpikir, duduk bicara lalu kasih pemahaman gitu. Dan memang terus terang teman-teman, akhirnya mau tidak mau gue akan bilang sama mereka, inilah kenyataannya bahwa kalian memang punya papa tidak ada sama-sama dengan kita. Kalau ditanya masih hidup atau enggak, iya masih hidup. Oke. Iya. Itu menarik ya, maksudnya
teman-teman perlu tahu juga bahwa apa yang Aleta lalui, Ana lalui, ini bukan bicara soal Iya, kita lagi mau share kejelekan mantan atau pasangan kita yang mantan. melakukan Ya, tindakan-tindakan tidak terpuji itu kan sebenarnya. Tapi kemudian bagaimana Ana dan Aleta bertahan dalam status mereka. Kalau mau dikaitkan saat ini Aleta sebagai vikaris sekaligus dosen teologi, Ana sebagai pendeta. Beta boleh tanya ke Ana ya, Tet ya. Maksudnya dari Ya, cerita tadi pasti teman-teman sudah nyimak ya banyak hal-hal positif yang perlu diambil sebagai perempuan pendeta itu sudah tidak mudah. Menjadi pendeta kita perempuan di dunia patriarki inilah ya, maksudnya. Tapi sebenarnya untuk kita diizinkan sebagai pendeta itu sudah langkah maju bagi gereja Protestan, bahwa kita diizinkan sebagai pemimpin. Tapi kemudian ketika kita punya kendala seperti yang terjadi, misalnya Ana dengan pergumulannya bersyukur belum menikah ya, masih bisa saat tidak bisa bilang bersyukur ya, namanya orang terluka ya terluka aja. Tapi kemudian Ana menjadikan itu sebagai beban yang manis. Ya tuh orang suka bilang syukur karena belum kawin. Gak bisa, saat itu juga sakit gitu. Lalu kemudian puji Tuhan jemaat memaklumi, umat memaklumi. Tapi kan ada banyak umat-umat yang juga tidak memaklumi pendeta harus jadi Superman atau Superwoman. Lalu misalnya Aleta, dia harus jadi pendeta yang lengkap dong. Harus ada dia punya bapak nyora, bapak pendeta. Lalu kalau Ana belum menikahi, belum lengkap ibu pendeta Ana karena belum ada pendamping kan begitu. Nah mungkin Ana ini sekalian closing statement kali ya. Kita nggak sadar teman-teman kalau mengikuti ini sudah mau 1 jam. Tapi ini cerita yang sangat 1 jam. sangat ini ya. Karena perjuangannya dalam 1 jam ini kita bisa melihat perjuangan yang Kak Irma aja Luar udah nggak biasa. bisa ngomong apa-apa. Kak Irma udah nangis dari tadi. Nggak bisa. Aku udah yang sih. Kesian. Aleta karena sudah tiap hari ya selama dari tahun 2012 kayak itu tuh cerita itu terus jadi ya tapi masih emosi saya. Cuman Ana Beta boleh tahu, saya dan Kak Irma boleh tahu atau teman-teman juga ini juga bisa menjadi penguatan bagi Aleta, bagi Ana dan bagi kita semua pendeta perempuan atau perempuan-perempuan yang mungkin profesinya bukan pendeta tapi dia juga tengah berjuang dengan berbagai macam perasaan yang orang sering bilang, masalah hati saya sampai bunuh diri." Ini bukan cuma masalah hati. Ini hati itu bukan hal yang remeh-temeh, cinta itu bukan persoalan remeh-temeh. Tapi kemudian bagaimana Iya. Ana bisa kasih pesan ke teman-teman sekaligus closing statement ya Ana ya, supaya teman-teman juga tidak punya stigma, maksudnya mau memandang kita sebagai perempuan dengan profesi apapun khususnya pendeta sebagai manusia yang punya waktu untuk terluka dan harus beri waktu untuk jeda, berhenti sejenak, bergumul, menderita, meratap, menangis dan lain sebagainya. Lalu jangan pandang kita dan jangan kita berupaya untuk menuju sempurna, tapi kita bukan orang yang sesempurna itu dan setegar itu. Mungkin gitu kali Ana ya. Boleh kasih closing statement Kak. Kak Irma, love you. Love you. Iya, karena kita Iya, nggak baik. Kakak Aleta, aduh Kakak Aleta punya kisah ini sungguh memberkati sekali. Itu jadi inspirasi, jadi pengalaman, tapi juga jadi motivasi untuk sebenarnya untuk semua perempuan terlepas dari kita sebagai pelayan, tapi perempuan-perempuan muda yang belum menikah ini sebenarnya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi saya mau bilang begini. Tadi Kakak Pet sudah bilang pendeta itu juga manusia. Apalagi kita perempuan ini punya banyak kelemahan. Dan yang tadi Kakak Aleta juga bilang banyak pengaruh-pengaruh. Kalau saya pendeta bujang nih punya banyak hal yang saya alami. Paling sering digosipkan. Itu saja sudah sangat sudah sangat mengganggu pelayanan saya. Karena saya mungkin jalannya jalan kosong, belum ada pasangan. Tapi bagi saya soal mau ada pasangan dan tidak ada pasangan, saya datang karena Tuhan yang utus begitu. Jadi untuk sampai di tahap ini,
Yang pertama, saya bersyukur karena Tuhan betul-betul memberikan saya kesiapan hati, tapi kekuatan yang luar biasa. Jadi tidak hanya semata-mata kita kayak tadi Kakak Aleta bilang, tidak langsung harus berhenti mencintai. Tetap ada rasa itu, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang pernah mengisi hidup kita dengan berbagai banyak hal itu tetap punya cinta tersendiri, punya kisah tersendiri dalam hidup kita begitu. Tapi untuk beranjak dari rasa itu, rasa sakit hati, rasa pemulihan itu, kita betul-betul harus berdamai dengan diri kita sendiri. Istilah kata dalam firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau betul-betul kita mau mengasihi sesama kita, tapi kita juga harus lebih dulu mencintai, mengasihi diri kita begitu. Karena kadang-kadang kita kalau sampai cinta yang buta itu, kita bisa lebih mencintai seseorang ya kebanding cinta diri kita, sampai kita betul-betul terluka. Tapi kalau kita diizinkan itu dari Tuhan, berarti memang Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati berbagai banyak pergumulan itu. Tuhan tahu kita mampu untuk melewati setiap hal yang ada. Jadi untuk teman-teman semua yang ada, bahkan juga kita semua yang ada dalam perbincangan malam hari ini, nah kita bersyukur karena perempuan itu sebenarnya perempuan kuat. Kita tuh perempuan kuat, perempuan tangguh. Tidak ada laki-laki yang diizinkan mengalami masalah seperti kita ya. Nah, dan saya bersyukur menjadi perempuan dilahirkan di dunia ini, karena hal yang boleh saya lewati sampai saat ini itu luar biasa. Dukungan dari keluarga, dari orang tua itu yang sungguh-sungguh menguatkan saya dan tetap tetap ada dalam kehidupan saya, terus memberikan semangat. Saya punya Bapak pesan begini, Ana, kamu itu di mata manusia kecil, tapi di mata Tuhan itu kamu besar. Jadi ketika saya jatuh, sudah jadi pendeta, dijatuhkan, batal nikah itu tuh momok banget teman-teman. Itu pokoknya orang bicara kiri kanan, setiap ketemu baru kapan. Aduh, ini pokoknya kepala tuh sudah pusing. Kalau dalam pertemuan itu tidak ada pertanyaan lain selain pertanyaan kapan menikah. Emang menikah itu gampang? Kayak membalikan telapak tangan. Kakak Aleta sudah merasakan pergumulan rumah tangga, gitu ya. Jadi tidak segampang yang dibilang gitu. Jadi saya merasakan bahwa kalaupun manusia menjatuhkan saya, Tuhan lebih ada di atas saya. Tuhan lebih besar untuk saya begitu. Jadi hidup ini tidak perlu kita harus memperhatikan atau mengusik dengan urusan orang, kata-kata orang. Kita hidup untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, karena yang saya lakukan di dunia ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu saja menurut saya, Kakak. Maksudnya kerja buat Tuhan, hidup melayani Tuhan. Jadi apapun hal yang terjadi untuk saya, entah itu dalam pelayanan, tapi juga dalam hubungan percintaan, bagi saya semua Tuhan sudah atur. Tinggal kita ikut saja apa yang Tuhan punya mau. Karena kan Tuhan tidak menjanjikan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi saya amini itu sekali dalam hidup. Dan saya percaya saya, Kakak Aleta, bahkan semua perempuan-perempuan yang punya problem sama bahkan lebih dari kita, kalau boleh ada sampai pada tahap ini, itu karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak. Makasih Nona Manis. Lucy tanya Terima Aleta juga jam kasih beta lain. Ana. Aku ini sedang berhadapan dengan 3 perempuan tangguh. Aku mungkin sebelum Aleta nanti menjawab, sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama dengan apa yang petanya ke Ana. Tapi kalau dari kisah Ana dengan kisahnya Aleta ini, aku cuma mau bilang betapa peran Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Memang kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah utus, tidak mungkin Tuhan tinggalkan, Tuhan biarkan sendiri, karena dengan segala perjuangan yang kita lakukan, doa puasa, bahkan sampai sudah tidak tersadar, sudah terduduk di bawah. Aku tuh langsung tiba-tiba teringat dengan Patricia punya, apa sih istilahnya kalau kita di WA itu, apa ya, description, apakah yang di WA itu ya, cukuplah kasih karuniamu, gitu ya, cukuplah rahmatmu, gitu. Karena kalau kita baca di 2 Korintus itu kan dibilang bahwa justru dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna gitu. Jadi aku dari tadi membayangkan, merefleksikan ayat firman Tuhan itu dalam seluruh perjalanan teman-teman semua, dan itu sungguh-sungguh sangat menguatkan kita gitu. Nah, dan tanpa sadar, ini aku enggak tahu ya kalian notice atau enggak,
Aleta bilang papa, Ana bilang pesan papa, gitu ya. Artinya Tuhan masih hadirkan pria-pria terbaik dalam kehidupan kalian, dalam pelayanan kalian, dalam perjuangan kalian. Dan kita bersyukur sekali kita punya pria-pria hebat yang seperti itu. Dan aku juga yakin bahwa pria-pria hebat itu juga akan ada dalam perjalanan hidup kita ke depan gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Papa semua itu luar biasa dan itu yang harus semakin menguatkan. Nah untuk Aleta, mungkin Aleta bisa bantu teman-teman yang mendengarkan terkait satu peristiwa hidup yang luar biasa, dipenuhi dengan luka tapi juga tidak luput dari pelajaran yang berharga. Bagaimana kemudian Aleta berusaha untuk menjalani apa yang menjadi peran Aleta sekarang gitu ya. Menjadi dosen, menjadi orang tua, itu kan itu kombinasi yang bisa dibilang komplit tapi juga kompleks ya untuk dihadapi dalam situasi sekarang, dalam cerita cerita hidup yang sudah dijalani, kisah hidup yang sudah dialami gitu. Nah, bagaimana Aleta berusaha untuk terus menjalani hidup dalam peran-peran itu, dan kira-kira apa yang bisa menjadi pesan-pesan Aleta, apalagi sudah sampai menjalani kehidupan pernikahan, supaya teman-teman yang mendengarkan juga menyadari bahwa dalam apapun yang kita putuskan untuk kehidupan kita, maka kita harus banyak-banyak pertimbangan gitu ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu yang aku mau tanyakan buat Aleta. Sekalian closing statement. Iya. Statement, Ted. Suaranya Kak Irma tadi sempat ini di gua, jujur aja ya, maksudnya sempat mendem. Iya. Jadi bisa nggak? Tadi bilang apa tadi? Maksudnya yang terakhir. Yang terakhir, apa yang menjadi pesan-pesan Aleta, pesan-pesan Aleta buat teman-teman yang mendengarkan, gitu ya. Oh iya. Untuk dalam segala apapun yang sudah Aleta pelajari, apa yang mau Aleta sampaikan menjadi pegangan juga buat mereka. Iya, jangan sampai mereka takut menikah juga, Ted. Iya, betul. Karena aku berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, Pet. Ketika melihat kisah hidup orang begini, mereka jadi takut. Contohnya aku. Aku nggak bilang dia. Kakak Patrick bersayap. Iya, itu kan jadi bukan cuma buat teman-teman, tapi buat kami berdua yang ada di room ini ya. Ya. Semangat. Begini teman-teman. Apa ya? Berangkat dari perjalanan kehidupan gua, maksudnya khususnya untuk hal cinta ya, karena tadi pembahasan kita dalam mengenai cinta ya. Yang gua mencoba untuk pelajari ya, artinya ketika ada dalam sebuah relasi gitu ya, kalau orang bilang komunikasi itu mungkin kita bisa dibilang klise ya, artinya semua orang juga tahu gitu. Iya, itu memang semua orang tahu, tapi cara untuk berkomunikasi itu tidak semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa komunikasi itu penting, tapi cara untuk mengkomunikasikan itu dengan pasangan itu tidak segampang yang kita pikirkan, ya. Dan beta pikir itu menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Mencoba untuk memahami, mengerti diri kita dulu gitu. Baru kemudian kita mencoba untuk memahami pasangan kita. Sehingga kalau kita sudah tahu batas pada diri kita itu seperti apa, kita bisa untuk mengkomunikasikan itu juga ke dia. Dan dia juga demikian gitu. Artinya gini teman-teman, yang namanya kita berelasi itu pasti kita sangat rentan dengan yang namanya konflik. Karena orang yang berkonflik dengan kita itu pasti orang yang dekat dengan kita. Tidak mungkin yang tidak dekat dengan kita itu mau konflik dengan kita, itu gila, ya, itu gila. Tapi pasti yang punya relasi dengan kita gitu. Makanya kita bilang tadi komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Kalau memang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menikah, sedang ada dalam tahap pacaran ya, maksudnya pembicaraan dengan dia itu menjadi sesuatu yang penting. Banyak, maksudnya bukan hanya soal Ali sayang beta kasih ya, lo sayang sama gua apa enggak? Please, kalau sampai udah ada pada pembicaraan mau menikah, pertanyaan itu tuh sebenarnya nggak perlu untuk ditanyakan. Ada pertanyaan lain yang mungkin sebenarnya jauh lebih penting daripada itu, gitu ya. Kalau sampai dia mau menikah, pasti ada rasa sayang, ya. Jadi jangan lagi bertanya yang tadi beta bilang, tapi cobalah untuk bertanya hal lain yang memang membuat bayangan ke depan itu seperti apa, gitu loh. Nanti kalau beta begini, Ale siap kasih. Begitu juga dari sebaliknya, kalau beta begitu, siap kasih. Karena belajar dari beta punya pergumulan itu ya, beta punya perjalanan rumah tangga itu, beta merasa mau bilang pacaran 2 tahun itu beta rasa sudah cukup. Beta dengan beta punya pasangan itu 2 tahun setengah, ya, 2 tahun setengah kami pacaran. Sio yang 13 tahun diam-diam sudah lanjut. Iya, 13 tahun aja ke atas gitu ya. Ya, gue 2,5 tahun pacaran. Tapi itu artinya pertanyaan yang sering kali dimunculkan adalah, lo sayang gak sama gue? Lo cinta gak sama gue? Tidak pernah menanyakan hal-hal lain. Dan menurut beta itu menjadi sesuatu yang penting, teman-teman. Kalau memang kalian pengen ada dalam sebuah jenjang yang lebih serius, ya, jangan cuma bertanya sayang kasih, ya sayang atau enggak, cinta atau enggak, gitu ya. Tapi ada tanyalah hal-hal yang memang membayangkan masa depan, gitu loh teman-teman. Sama satu lagi saya mau bilang, selalu tanya juga sama Tuhan, apakah memang dia orang yang tepat? Kalau buat kita yang latar belakang teologi, saya selalu bilang gini ke mahasiswa saya, kalau Anda mau punya pasangan, tanyalah sama Tuhan, apakah memang orang ini tepat untuk menikahi saya, tapi juga dengan kependetaan saya, ya, karena semua orang siap untuk menikah, Pep. Betul. Ya, tapi tidak semua orang siap untuk menikah dengan kependetaan kita. Kasihan anak atau dua, bagaimana ini anak? Betul. Lanjut. Aduh, Kakak Aleta bikin saya tidak bisa tidur malam ini nanti nih. Saya harus bergumul baik ini, masalahnya kependetaannya ini. Iya. Tapi itu betul. Supaya jangan sampai sama kayak gue, karena akhirnya gue sadar betul. Tanya Patricia, akhirnya gue sadar betul bahwa pasangan gue itu tidak pernah siap menjadi seorang suami pendeta. Pendeta. Itu. Iya, betul. Betul. Ini Dia juga pasti gitu anak. Kalau sayang kita pasti sayang. Status kita ini nih yang memang rumit ya. Karena ini minta maaf ya. Saya ini, soalnya saya juga ini pernah, maksudnya ini yang tadi Kak Aleta bilang, saya sudah sampai di tahap yang betul-betul sudah mau menikah. Nah, mantan saya bilang begitu juga, saya tidak bisa menikah dengan kau, Ana, karena nanti saya bikin malu-malu sebagai pendeta. Aduh Tuhan, dalam hati saya, kau tahu saya ini sekolah pendeta selama bertahun-tahun, terus beberapa tahun ke belakang itu saya sekolah di mana? Kenapa ketika saya sudah jadi pendeta baru, artinya kenapa ketika sudah jadi pendeta baru mau bilang kita sudah sama-sama begitu. Dia baru kaget. Mencintai pekerjaan kita juga sebenarnya itu perlu sekali, bukan hanya kita saja. Betul. Jadi seperti biasa. Betul. Makasih. Betul itu. Pusing. Makasih loh kalian berdua, luar biasa. Karena yang Aleta bicarakan tuh aku jadi ingat filmnya Habibie Ainun 3, Udah nonton belum?
Udah jadi nonton belum? Belum. Itu Ainun Belum jadi nonton. Jadi Ainun putus sama pacarnya sebelum menikah dengan Habibie akhirnya tuh karena dia cuma tanya gini. Habibie. Sebelumnya, jadi sebelum jadi kan sudah dekat-dekat dengan Habibie, lalu Habibie pergi ke Jerman, lalu kemudian dia ketemu cowok di kampus kan, dia ulang-ulang tanya, apa rencanamu ke depan? Cowok itu bilang, abis ini berenang, makan malam, dan lain sebagainya. Dia ulang terus, apa rencana ke depanmu jangka panjang? Nah, dia bilang dia akan pergi dari Indonesia karena tidak punya harapan di Indonesia dan lain sebagainya. Ainun bilang kita pisah karena saya mencintai bangsa ini. Itu kan keputusan yang orang bilang, ih sudah jua, terlalu lebay, kalian punya prinsip, nggak bisa. Kita harus hidup dengan orang yang satu prinsip, satu visi misi dengan kita supaya bahagia kan gitu. Nah kayaknya Aleta dulu tutup mata atau lupa tanya itu buat sayang. Bukan itu masalah terlalu kompleks ya untuk hanya diselesaikan dengan hal seperti itu ya. Tapi terima kasih ya Ana, Aleta, si Irma. Aduh ini luar biasa. Ini sangat menguatkan. Double A ini ya, double A ini Ana, Aleta. Nanti judulnya harus perempuan, cinta dan luka. Atau pendeta ya. Kalau film Imperfect kan antara cinta, karir dan timbangan. Nah kalau kita apa dong, antara profesi, cinta dan luka? Ya nantilah itu urusan belakangan. Jadi gitu ya teman-teman ya, Usirma ya. Ya. Betul, luar biasa sharing kita malam ini. Semoga teman-teman bisa sudah memetik apa yang menjadi pesan-pesan dari Ana maupun juga Aleta. Apalagi di masa pandemi ini, jadi artinya masa pandemi ini juga menjadi waktu di mana kita untuk mempertimbangkan banyak hal, ya. Betul. Baik itu berkaitan dengan profesi kita, berkaitan dengan pasangan, pun juga dalam kita menciptakan kreativitas untuk tetap bertahan dalam apapun pergumulan ataupun perjuangan yang sedang kita jalani saat ini. Oke, Pet. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa dengarkan podcast Tanpa Podium di Spotify tiap hari Rabu episode terbarunya. Lalu kemudian tonton di YouTube supaya bisa lihat betapa cantiknya narasumber kita Ana dan Aleta di setiap hari Sabtu malam ya. Nanti kami sering update kok, iklan selalu kami update di Instagram podcast tanpa podium ya. Yang belum follow ya lihat-lihat aja. Habis itu kalau mau follow toh. Jangan habis follow unfollow. Hey. Kalau sudah follow terus ya. Jangan buka cerita dong. Udah. Followers kami tuh militan loh, Ted. Biar sedikit tapi militan gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Ana, terima kasih banyak Aleta sudah berbagi di podcast Tanpa Podium. Kak Irma, Kak Pet, Kak Aleta. Sehat-sehat ya, sehat-sehat, tetap semangat di pelayanan. Thank you semuanya. Oke, teman-teman dalam pelayanan. Iya, saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya Ana pamit. Saya Aleta pamit. Terima kasih. God bless you.